Ya pemirsa, apa dampak pertemuan Prabowo dan Megawati jika bertemu sebelum atau setelah pelantikan? Kita akan membahasnya bersama pakar politik Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore Mbak Valeri, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Kang Ujang, Anda melihat pertemuan Prabowo Mega ini bisa terlaksana sebelum atau sesudah pelantikan, Kang Ujang? Kalau saya sih yakin ya, kedua tokoh bangsa itu akan ketemu. Kenapa? Ya kan sedang dirancang, sedang dijadwalkan gitu. Cuma memang waktunya kita tidak tahu apakah sebelum pelantikan apa sudah pelantikan. Lalu tempatnya di mana? Apakah di tandang, apa kandang? Artinya kan bisa di tempat Ibu Mega, ataukah di Pak Prabowo, ataukah di tempat yang netral. Karena ini kan menjadi penting dalam konteks simbolis ya, politik simbolis bagi kedua belah tokoh. Oleh karena itu saya melihat bahwa kebatinannya mereka ingin bertemu karena bagaimanapun bangsa ini kan harus dijaga. Bangsa ini harus dibangun dengan kekompakan semua tokoh bangsa itu. Jadi ke depan tidak ada lagi misalkan ya saling sikut menyikut, saling konflik antara tokoh-tokoh bangsa karena persoalan politik di masa yang lalu. Dan kita kebetulan ya di Pilpres 2024 kan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati tidak ada masalah. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Partai Gerindra dan PDIP, tidak ada masalah. Oleh karena itu saya meyakini karena mungkin jadwalnya saja belum tepat atau secara psikologis saya melihat Ibu Megawati mungkin sedang kontemplasi yang mendalam ya. Karena ini kan sangat dibutuhkan dukungan PDIP apakah posisinya masih pemerintahan ataukah di luar. Ini kan harus dipertimbangkan secara matang. Karena kalau bertemu, ya sekali lagi kalau bertemu itu kan simbolis bahwa seolah-olah Ibu Megawati sudah firm mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Padahal bagaimanapun PDIP, Ibu Megawati sedang mencari format bagaimana sebenarnya kan agar bisa ada oposisi gitu loh. Karena kalau PDIP masuk ke pemerintahan, ya otomatis hampir semuanya masuk pemerintahan. Oleh karena itu, ya disitulah sebenarnya jarak tipis-tipis antara pertemuan dengan kontemplasi, dan dalam konteks tadi saya katakan bahwa ini secara psikologis mempengaruhi PDIP karena kalau bertemu seolah mendukung lalu publik mengatakan bahwa ini kok semuanya mendukung pemerintahan, tidak ada yang mau menjadi oposisi. Disitulah ada kalau menurut saya pikiran-pikiran yang bisa saja sedang dipertimbangkan oleh Ibu Megawati. Kang Ujang, ini kan kemarin di Hambalang ada Budi Gunawan yang berada di sana. Secara historis dekat dengan Megawati, apakah BG ini merepresentasikan PDI Perjuangan menurut Kang Ujang? Ya, saya yakin ya ada dua ya. Kan begini, ada pihak-pihak yang di-endorse oleh PDIP gitu loh. Ada dua nama kalau saya baca ya, walaupun memang tidak punya kartu anggota. Tapi kan ada pihak-pihak yang satu Ibu Sri Mulyani, dua Pak BG. Nah, kalau saya melihatnya apakah ini representasi PDIP? Sebenarnya kalau secara teoretik iya, tapi kan secara de jure tidak, de facto iya gitu. Oleh karena itu saya melihat ya apapun itu ya saya meyakini tetap saja bahwa Ibu Sri Mulyani, Pak BG adalah orang dekatnya Ibu Megawati. Dan saya melihat mungkin, mohon maaf ya, PDIP bermain cantik. Di satu sisi kabinetnya juga ingin diisi oleh orang dekatnya Ibu Megawati, di sisi yang lain juga PDIP memposisioningkan diri ingin menjadi pengontrol juga, ingin juga pengawas juga, agar semuanya tidak ada dalam satu kekuasaan gitu. Karena kalau PDIP masuk, maka ya pandangan publik kepada pemerintahan kan dianggap ya tidak ada oposisi, tidak memberi ruang oposisi. Itu kan dianggap negatif. Oleh karena itu juga perlu dijaga bahwa kehadiran PDIP misalkan di tengah atau bermain cantik ataupun belum menentukan sikap ataupun tadi secara faktual misalkan tidak mendorong kadernya yang punya KTA jadi menteri, ya sesungguhnya di satu sisi mendorong pemerintahan, di saat yang sama atau di sisi lain PDIP juga ingin menunjukkan ingin menjadi partai yang bisa mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan. Oke, Kang Ujang, kita akan melanjutkan perbincangannya, tapi kita simak terlebih dahulu laporan dari rekan Gisel Yanurahma yang saat ini berada di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Selamat sore Gisel, bagaimana situasi terkini? Apakah ada tanda pertemuan Prabowo Mega akan digelar hari ini?
Baik, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Terkait isu yang beredar, memang sempat ada informasi bahwa Prabowo dan juga Megawati akan melakukan pertemuan rencananya pada hari ini. Namun hingga sore ini kami belum mendapatkan informasi secara pasti terkait dengan pertemuan tersebut. Dan hingga saat ini kami sudah memantau di depan rumah Megawati, tepatnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Kami memantau sejak siang hari tadi ini masih sepi dan belum ada pergerakan tertentu. Meskipun begitu, Valeri, kami sempat melihat ada sekitar 2 mobil yang sudah keluar masuk dari rumah Megawati yang merupakan mobil milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga politikus PDIP Ahmad Basarah. Namun lagi-lagi kami tidak mendapatkan informasi secara pasti terkait apa yang mereka bahas dengan Megawati di dalam rumahnya, karena sesaat setelah mobil mereka keluar gerbang, mereka langsung meninggalkan lokasi tanpa menemui awak media yang sedang menunggu. Dan pemirsa, sebagai informasi, pada Rabu malam Megawati ini sempat melakukan pertemuan juga dengan Pramono Anung, politikus PDIP sekaligus mediator untuk Megawati dengan berbagai tokoh negara. Kedatangannya di rumah Mega semalam ini disebut atau diduga untuk membahas rencana soal pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo. Pemirsa, pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo ini disebut merupakan momentum penting begitu, karena disinilah khususnya bagi PDIP kita bisa melihat seperti apa atau bagaimana nantinya sikap PDIP dalam politik di pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Sehingga Valeri, hingga sore hari ini kami masih terus menunggu informasi dan kami akan menyampaikan kepada Anda jika sudah ada keterangan lebih lanjut. Demikian Valeri. Baik, terima kasih Giselia Nurrahma melaporkan langsung dari Teguh Umar, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Gisel. Saya kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, dari kediaman Megawati belum ada tanda-tanda pertemuan Prabowo Mega akan digelar hari ini. Apa yang mungkin menjadi kendala atau masih diperbincangkan baik di internal Gerindra maupun PDI Perjuangan? Ya, saya meyakini ada pertimbangan-pertimbangan yang berat bagi Ibu Megawati. Ya mungkin ada kontemplasi yang dalam soal keputusan masa pemerintahan. Tadi saya katakan di awal, kalau bertemu kan kesannya mendukung. Walaupun belum tentu mendukung juga. Ya kita sudah tahu, sudah kita baca juga. Ada Pak BG, ada Bu Sri Mulyani juga seolah-olah PDIP mendukung. Oleh karena itu, sedangkan di sisi yang lain, pemerintah ini butuh oposisi gitu. Butuh pengontrol, butuh pengawas, butuh check and balances. Disitulah sebenarnya jiwa kenegarawanan Ibu Megawati diuji. Kalau menurut hemat saya, bertemu silahkan. Tapi jangan memutuskan dulu gitu. Artinya ya kalau mau memutuskan dukung pemerintah silakan. Tapi tadi bahwa kita ingin membangun pemerintahan yang kuat. Tetapi di saat yang sama juga harus ada oposisi yang kuat, yang tangguh, agar terjadi check and balances gitu. Oleh karena itu ya kita ingin menghadirkan tadi ada partai yang penyeimbang. Partai yang memang mengawasi. Kekuasaan itu dimanapun ya cenderung bisa disalahgunakan, cenderung salah jalan. Kekuasaan diawasi saja bisa salah jalan, apalagi tidak ada yang mengawasi. Oleh karena itu tadi bagi saya, menurut hemat saya gitu, Ibu Megawati sedang mempertimbangkan secara matang, makanya maju mundur. Tadi pertemuannya masih terus dinegosiasi kapan akan terjadi. Jadi butuh pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk bisa bertemu Pak Prabowo begitu. Baik, masih ada pertimbangan nampaknya di internal partai, tapi masih kita nantikan. Ada beberapa hari menjelang pelantikan 20 Oktober mendatang. Terima kasih banyak Kang Ujang Komarudin telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu Kang Ujang. Amin, sama-sama Mbak Valeri.